Bab 037 95. Ini udah malam, aku ceritanya besok aja. Aku masuk, sana masuk. Lanina mengabaikan Yasa lalu masuk ke dalam rumahnya dengan langkah terpincang. Yasa ingin menyusul tapi dia tak mau menimbulkan fitnah dan keributan. Aneh. Hidupmu nggak jelas banget, Nin. Seru Yasa tapi Lanina tidak mempedulikannya dan terus masuk ke dalam rumah. Karena masalah Lanina selesai, Yasa pun kembali masuk ke rumah Roni. Dan saat berada di dalam rumah, Lanina meneruskan tangisnya. Ditampar, dipukul, dihempaskan ke jalanan gang beraspal, adalah hal biasa baginya. Dia hanya butuh untuk menangis beberapa menit dan dia akan melupakan semuanya kemudian. Bian mulai cemas. Yasa tidak membalas chatnya, Yasa juga tidak menjawab panggilan telepon darinya. Widuri terus mengingatkan dari tadi, sampai Widuri tertidur karena kelelahan. Hanya saja Bian masih terjaga dan sekarang hatinya sangat resah. Bian ingin kepastian, tapi dia tak menyimpan nomor Regita. Lagi pula, tak sopan jika menelpon Regita malam-malam begini. Apa kamu baik-baik saja di sana, Yas? Kenapa perasaan papa nggak enak ya? Apa kamu sedang menikmati waktu kamu sama mama kamu, sampai nggak sempat balas chat dari papa? Bian sama sekali tak memiliki rasa kantuk, dia benar-benar kepikiran Yasa saat ini. Ron. Apa? Roni fokus dengan layar gawainya. Roni sekeluarga plus Yasa baru saja selesai sarapan bersama dengan lauk 3 butir telur dadar yang dibagi untuk bersama. Selepas itu, ibu bapak Roni pergi bekerja, adik Roni pergi bermain dan sisanya hanya diam gabut di dalam kamar. Tante Lita itu siapa? Lo tahu? Tanya Yasa masih penasaran dengan kejadian semalam. Lah, ngapain lo nanyain Tante Lita? Wah, bahaya banget. Roni sampai mengabaikan handphonenya dan fokus menjawab pertanyaan Yasa. Jawab aja. Siapa Tante Lita? Ya ngapain lo tanyain doi, Yas? 96. Ya jawab aja, nggak usah tanya balik kayak begitu. Tante Lita itu pemilik tempat pijat plus, Yas. Yasa berjengit kaget mendengar jawaban Roni. Apa? Pemilik tempat pijat? Lalu kenapa ibunya Lanina mengajak Lanina untuk pergi ke rumah Tante Lita semalam? Apa Lanina? Kaget nggak? Kaget nggak? Pasti kagetlah, tapi pertanyaannya sekarang, ngapain lo nanyain Tante Lita? Yasa tidak mempedulikan pertanyaan Roni dan malah langsung pergi dari sana menuju keluar rumah. Kebiasaan lo, Yas. Main tinggal-tinggal aja. Gerutu Roni lalu menyusul langkah Yasa. Yasa terlihat marah, dia lurus melangkah ke arah rumah Lanina. 97. Minggu pagi yang cerah. Bian melakukan latihan fisik ringan di halaman rumah, hanya sedikit melatih otot tangan dengan push up dan pull up di palang besi yang ada di dekat lapangan basket Yasa. Latihan-latihan itulah yang membuat Bian memiliki tubuh tegap gagah dan profesional. Bahu dan dadanya yang menjadi salah satu tempat ternyaman untuk Widuri adalah hasil dari latihan ringannya itu. Untuk menyemangati Bian, Widuri membawakan air mineral sekalian memberitahu kalau sarapan sudah siap. Kamu seksi banget deh, Mas. Akui Widuri saat melihat Bian melakukan gerakan pull up dengan otot-otot tangannya dan otot punggungnya yang kuat. Keringat yang membasahi sekujur tubuh malam menambah kesan seksi, macho dan penuh daya tarik.
Bian selalu mampu menarik perhatian siapapun di berbagai kondisi. 99, 100. Bian baru saja selesai menghitung jumlah gerakan pull-up-nya. Lalu setelah itu ia berbalik pada istrinya. "Makasih ya, kamu datang di saat yang sangat tepat," kata Bian lalu meraih botol air mineral dari Widuri. "Sama-sama, Mas. Duduklah beberapa saat, setelah itu mandi ya, karena sarapan udah siap." Bian duduk di bangku kayu lalu meneguk minuman yang dibawakan oleh Widuri. Adegan minum saja membuat Bian terlihat lebih maskulin. Aktor tampan manapun lewat. Di mata Widuri, Biantara Perkasa adalah pria sempurna yang pernah ia ketahui. "Sini duduk," pinta Bian pada Widuri. Widuri duduk di samping Bian. "Aku bantu keringin keringat kamu ya," kata Widuri lalu menyeka beberapa bagian wajah Bian yang berkeringat. Widuri melakukannya dengan lembut dan hati-hati. "Yas nggak balas pesanku sampai pagi ini, dia juga nggak mau angkat telepon." Widuri yang terlihat cerah pada awalnya, kembali teringat pada Yasa dan wajahnya berubah menjadi sedikit muram. "Kamu yakin kalau Yas baik-baik aja, Mas?" Kalaupun dia lagi bersenang-senang sama Mbak Regita, tapi pasti Yas balas chat kamu walaupun cuma ngasih balasan singkat. "Iya kan? Itulah, sekarang aku mulai cemas. Karena yang aku tahu, Yas sulit menjalin komunikasi yang baik dengan papa," sambungnya, ungkap Bian. "Coba telpon Mbak Regita. Aku nggak nyimpan nomornya, sayang. Biar nanti aku langsung ke rumahnya aja setelah sarapan. Kamu mau ikut?" Widuri mengangguk dengan deras. Tentu saja dia juga ingin ikut dan memastikan kalau Yasa benar baik-baik saja. 98. Bersama mamanya. Entah kenapa, rasa hati Widuri berkata tidak. Widuri merasa kalau Yasa sedang tidak baik-baik saja. Yasa sampai di depan pintu rumah Lanina, dia tak ragu untuk menggedornya karena ada sesuatu yang ingin Yasa tanyakan padanya. "Nin, keluar!" Yasa juga berseru sehingga membuat para tetangga keheranan. Lanina yang juga kaget dengan teriakan Yasa segera keluar dan menegur Yasa. "Stttt. Apa-apaan sih kamu, Yas? Berisik tahu. Kayak debt kolektor nagih utang aja deh." Lanina mengomeli Yasa. "Ibu kamu ada di dalam?" tanya Yasa dengan tatap mata yang nyalang, dia marah. "Ada, lagi nyiapin dagangan." "Udah deh, jangan ngajak war ke ibu aku. Please kalau ada apa-apa obrolin baik-baik. Ibu kamu mau jual kamu ke panti pijat." Pertanyaan Yasa membungkam Lanina. Akhirnya Yasa mengetahui satu persatu kegetiran yang ia alami. "Atau udah pernah?" tanya Yasa lagi, pertanyaannya semakin menekan Lanina. "Jawab, Nin. Kenapa diam aja? Kamu udah pernah jual diri?" Yasa semakin tak tahan ingin tahu jawaban Lanina. "Jangan sembarangan. Udah deh ya, kita nggak bisa bahas soal ini di sini. Mending kamu pulang ke rumah kamu, Yas. Temui papa kamu dan ceritakan masalah kemarin sama beliau. Urusanku nggak ada apa-apanya, bisa diselesaikan nanti. Tapi masalah kamu lebih penting buat diselesaikan. Kamu nggak bisa bohong lagi, kamu nggak bisa nyembunyin siksaan fisik yang dilakukan sama ibu kamu. Tenaga kamu juga dieksploitasi. Dan sekarang aku baru tahu, kalau ternyata ibu kamu juga mau menjual kamu." Ucapan Yasa didengar oleh beberapa orang tapi sepertinya fakta tentang kesengsaraan Lanina yang selalu dimanfaatkan oleh ibu angkatnya bukan lagi hal yang aneh bagi mereka.
Please. Udah ya, jangan bikin gaduh. Kamu bikin orang-orang tahu. Ya bagus. Biar mereka bantu kamu buat lepas dari jajahan ibu kamu. Kamu nggak ngerti, Yas? Udahlah. Kamu cuma perlu pergi dari rumah ini. Gampang. Nggak akan segampang itu. Jangan sok tahu. Urus dan selesaikan masalah kamu, oke? Jangan urusi urusanku. Karena merasa kesal, Lanina pun balik mengultimatum Yasa. Yasa tersinggung dengan kata-kata Lanina. Dasar bodoh. Rutuk Yasa kesal. 99. Kebodohanku punya alasan. Ini semua nggak berlaku buat orang kaya kayak kamu. Orang-orang bisa nyuruh aku buat pergi dari sini dengan mudahnya. Ya tinggal pergi aja. Cari orang tua kandung kamu. Aku tahu di mana mereka berada. Ya udah, kenapa malah bertahan sama ibu toksik kayak gini? Aku tahu di mana mereka berada tapi aku nggak bisa kembali ke mereka. Tegas Lanina, dia begitu emosional. Sebenarnya Yasa penasaran, tapi Yasa kesal dengan keras kepalanya Lanina. Apa yang dimaksud Lanina? Lanina tahu di mana orang tua kandungnya tapi kenapa masih bertahan dengan ibu angkat yang licik. Sebaiknya kamu pulang. Selesaikan masalah kamu, aku bisa urus diriku sendiri. Selama aku bernyawa, aku nggak akan menjual diri ke siapapun. Nggak akan pernah. Kamu jangan takut soal itu. Tegas Lanina lagi. Sumpah hidup kamu complicated banget, Nin. Hidup kamu juga. Ya, itu memang benar. Ternyata hidup Yasa dan hidup Lanina sama-sama complicated walaupun dengan kasus yang berbeda. Beruntung ibunya Lanina tak sampai menghampiri Yasa yang marah-marah di depan rumah karena fokus menyiapkan dagangan di dapur yang ada di bagian belakang rumah. Sana pulang. Tapi kamu hutang cerita ke aku. Besok kamu harus cerita apa yang terjadi sebenarnya. Tuntut Yasa. Lanina tidak mengiyakan tapi juga tidak menolak. Sebenarnya Lanina memang butuh teman cerita yang benar-benar bisa ia percaya. Mungkinkah Yasa bisa jadi tempat yang tepat untuk Lanina mencurahkan kisah hidupnya yang rumit? Masalah Lanina membuat Yasa lupa akan masalahnya sendiri. Dia menyesali hidupnya, tapi ternyata ada orang yang memiliki masalah yang sama peliknya. Dan itu adalah Lanina. Gadis malang yang sejak awal telah mengusik hati Yasa. Bukan cinta tepatnya. Tapi sejak awal bertemu, Yasa sudah merasakan perasaan yang lebih dari sekedar perasaan iba pada Lanina. Yasa sangat peduli pada Lanina walaupun Yasa selalu menyangkal hal itu. Bu Regita sama Pak Emil baru saja pergi ke Jogja tadi subuh. Katanya ada acara mendadak yang akan digelar hari ini, kata Art yang menyambut Bian dan Widuri di depan pintu rumah. Perginya sama Yasa? Tanya Bian. Art itu malah terlihat kebingungan. Melihat gestur kebingungan sang Art membuat hati Widuri semakin resah. 100. Yasa ikut sama Bu Regita dan Pak Emil kan, Bi? Tanya Widuri. Sebenarnya. Ada apa, Bi? Kok sikap Bibi agak meragukan ya? Apa ada sesuatu yang terjadi dengan Yasa? Bian agak mendesak pada Art itu. Sang Art melirik ke arah kamera pengawas yang menyorot ke arahnya dan dia semakin terlihat meragu. Dan Yasa pergi dari sini sejak kemarin siang, Pak. Dia menjawab dengan suara pelan sambil menundukkan kepala. Pergi kemana?
Bian dan Widuri langsung bereaksi mendengar pernyataan sang Art. Kurang tahu. Kemarin, Denyas bertengkar hebat sama Pak Emil, bahkan Denyasa mukul Pak Emil sampai hidung Pak Emil berdarah. Saya nggak tahu pasti apa yang mereka ributkan, tapi setelah kejadian itu, Denyasa pergi gitu aja sama teman sekolahnya. Benar dugaan Widuri. Ternyata memang benar kalau Yasa memang mengalami masalah serius. Bian sangat marah mendengarnya, tapi sayang sekali Regita dan Emil sedang tidak ada di rumah sehingga ia tak bisa menuntut apa-apa. Bian juga tidak mungkin menuntut pada Art itu. Kita cari Yas sekarang. Ajak Widuri tak sabaran. Oke. Makasih ya, Bi. Tapi Widuri menyempatkan untuk mengucapkan terima kasih pada Art Regita. Sama-sama, Non. Setelah itu, Bian dan Widuri segera enyah dari rumah itu dan Bian langsung pergi menuju ke kediaman Roni. Bian merasa kalau tempat pertama yang akan Yasa tuju adalah rumahnya Roni seperti saat dia minggat dari rumah beberapa bulan lalu. Bian begitu fokus mengemudi agar bisa sampai lebih cepat. Sungguh ia menyesal karena tak mencurigai apapun, beruntung Widuri mengingatkannya sejak semalam. Jika Widuri tidak mengingatkan, mungkin Bian akan santai dan beranggapan kalau tidak terjadi apa-apa pada Yasa. Setelah sampai di jalan utama menuju ke gang sempit menuju rumah Roni. Gangnya agak jauh, kamu tunggu di sini aja ya. Aku ikut. Tapi Widuri ingin ikut dan tak ingin ditinggal sendirian di mobil. Ya udah. Bian bergegas untuk turun dari mobilnya lalu membukakan pintu untuk Widuri. Bian menggandeng tangan Widuri dan terpaksa harus berjalan pelan, tak bisa bergegas karena takut terjadi apa-apa dengan kehamilan istrinya. 101. Tapi belum sampai ke gang rumah Roni, Bian dan Widuri bertemu dengan Yasa yang berjalan lesu dengan seragam sekolah yang ia pakai sejak kemarin. Saat itu Yasa berjalan ditemani oleh Roni. Nah itu bokap lo, Yas. Yasa menatap lurus ke ujung gang dan melihat Bian berjalan dengan penuh kecemasan bersama Widuri. 102. Yasa sudah duduk di dalam mobil, di seat belakang. Yasa tidak bicara apa-apa, tapi diamnya Yasa adalah pertanda kalau Yasa memang sedang tidak baik-baik saja. Widuri juga sudah ada di dalam mobil, tepatnya duduk di jok depan. Widuri merasakan atmosfer hati Yasa yang berkabut emosi, tapi Widuri agak segan untuk bertanya soal kejadian di rumah Regita kemarin. Yas, kamu udah makan siang? Tanya Widuri, memulai dengan berbasa-basi. Udah. Yasa menjawab tanpa melirik sedikit pun. Setelah itu, Widuri tak tahu harus bertanya apa lagi. Situasi sangat canggung, kemudian Widuri membayangkan apa yang terjadi kemarin seperti yang diceritakan oleh Art tadi. Anak SMA dan pria 50 tahunan bertengkar sampai terjadi pemukulan yang menyebabkan Emil sampai berdarah. Bukankah itu hal yang sangat parah? Pasti Yasa memiliki alasan kuat kenapa nekat memukul papa tirinya itu. Widuri sangat yakin. Sementara itu, Bian masih di luar mobil dan memberikan beberapa lembar uang pada Roni. Maaf ya, Yas udah ngerepotin kamu. Tolong sampaikan juga ucapan terima kasih dari saya ke orang tua kamu, kata Bian dengan sikap dermawannya. Ini apa, Om? Nggak usah ngasih saya uang. Roni merasa tidak enak dan menolak sodoran uang dari Bian. Jangan nolak, anggap aja ini buat ganti makan Yasa selama ada di rumah kamu. Duh, Om. Ini, ambillah. Jangan sungkan begitu, kami harus segera pulang. Duh, Om.
Roni hanya garuk-garuk tengkuk padahal tidak gatal sama sekali. Dia tak munafik kalau dia mau uang yang ditawarkan oleh Bian itu. Bian menyelipkan uang itu ke tangan Roni lalu ia masuk ke dalam mobil setelah pamitan dengan anak 17 tahun itu. Makasih banyak, Om Tante. Sama-sama. Ketemu lagi besok di sekolah ya, Yas. Roni juga melambaikan tangan pada Yasa yang tidak peduli dan tetap fokus menikmati dukanya. Untuk menjaga perjalanan pulang tetap kondusif, Bian dan Widuri sepakat untuk tidak membahas soal kejadian di rumahnya Regita. Bian akan menanyakan hal itu nanti saat sampai di rumah.